فأتى إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والزواج وذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح المبشرين والمحدثين ومشايخنا بالدين سيما جدنا ومربنا في هجر علي الميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخه ومشايخه ثم إلى رسول الوالدين كيجون من كيجون علي ثم إلى ربيعين محمد كيجون علي وجميع مشايخنا ومشايخنا وسلسل مقدم حضرمين من أجركم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah pengajian Minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhab Imam Syafi'iyah, yaitu pasang tentang syarat-syarat sahnya jamaah. Syurutul jama'ati sab'atu syurutin. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yustaratu li sihhatil jama'ati sab'atu syurutin. Disyaratkan untuk kesahan jamaah sab'atu syurutin, yaitu ada 7 syarat. Yang pertama, alla yataqaddamal imamu ala imamihi bi'aqibihi. Syarat yang pertama, tidak mendahulukan makmum atas imamnya bi'aqibihi dengan tumitnya. Jadi patokan bahwa shaf yang lurus itu yang diluruskan tumitnya, Pak, bukan ujung jarinya. Kalau ingin sausufakum, luruskan barisannya, yang diluruskan tumitnya, bukan ujung jarinya. Karena yang namanya kaki itu beda-beda panjangnya. Kalau kita meluruskan ujung jari dengan yang lain, tumit akan turun ke belakang, dan pundak ini pasti sejajarnya dengan tumitnya, maka yang disejajarkan tumitnya. Walaupun
yang satu panjangan, yang satu pendekan. Ya. Yang penting tumit. Dan bagi jamaah, ketika kita berjamaah, makmum itu tidak mendahului tumitnya imam. Kalau imam makmum itu berpegang dengan tumitnya imam, yaitu sholatnya berdiri. Karena yang jadi patokan ketika sholatnya berdiri, yaitu tumitnya imam. Karena kalau imamnya duduk, bukan tumitnya yang jadi patokan. Ya, kalau imam duduk, boleh gak imam duduk? Makmumnya berdiri, boleh. Ya, tapi berikanlah kepada yang sehat. Jangan kemudian yang duduk kepengen banget jadi imam. Jangan. Kalau imam udah nggak mampu, berikan yang mampu. Ya, kalau memang dipaksakan, ini sudah sepuh. Ya, ini guru kita sudah sepuh, yuk monggo kalau memang jadi imam. Nah, berarti patokannya bukan tumitnya lagi, bujurnya. Ya, pantatnya jangan ngelewatin pantatnya imam. Wa alla yataqaddamal imamu ala imamihi bi aqibihi au bi aliyataihi in shalla qa'idan. Tuh ya, aliyataihi ini bujur pantatnya kalau ia sholatnya imam sholatnya duduk. Kalau imam sholatnya duduk, berarti makmum jangan sekali-kali mendahulukan pantatnya imam. Au bijambihi in shalla muttaji'an. Kalau memang sholatnya imam miring, ya, posisi kirinya atau posisi sisinya itu jangan kita dahulukan. Dia tidurnya imam sebagai begini, berarti kita murni semuanya ada di belakangnya. Intinya jangan duluin, ya, jangan duluin imam. Fa in sawahu kuriha, kalau memang sejajar sama imam ame makmum, berdirinya sama, ya kan, rata sama makruh. Ini makruh akan menggugurkan fadilah jamaah. Ya, kalau di Indonesia nggak akan ketemu ini, Pak. Ya, yang namanya imam ame makmum sejajar begini ini nggak ada di Indonesia. Tapi kalau di Arab sana jangan heran ketika ketemu, ya kan, imam ame makmum sejajar. Jangan heran nanti. Bahkan ketika dia tidak mendapatkan shaf dalam satu barisan, dia akan berdiri di sampingnya imam. Nggak ada yang marah, ya. Kalau di sini mah marah, atau datang berdiri di sampingnya imam. Ya, kalau mazhab Syafi'iyah makruh sejajar dengan imam, makruh, dan makruhnya akan menggugurkan fadilah jamaah. Berarti selagi dia berdiri sejajar begini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, fadilah jamaahnya enggak sah. Fadilah jamaahnya tidak ada. Sah jamaahnya, sah, tapi fadilahnya enggak ada. Sama seperti dia sholat sendiri. Fa in sawahu kuriha wa yundabu takhalluhu alaihi galilan. Tuh, disunnahkan mundur sedikit
sedikit. Takhallufuhu alaihi sunnah. Ya, jadi mundur sedikit kalau ingin dapat pahala jamaah. Kakinya imam ame kakinya makmum begini ada di belakang, mundur dikit karena khawatir begini Pak, kalau imamnya itu berdiri makmumnya juga berdiri, perhatikan nih, kalau memang persis ada di belakangnya imam ya, coba kalau ini kita keadaannya duduk tahiyat atau habis sujud aja yang kedua, rakaat pertama sujud yang kedua, ya bangun dari sujud ini, kalau seandainya imam bangun duluan Allahu Akbar, tumit ini akan ada di depannya kalau kita nggak bangun langsung, ya kan, berarti tumit ini akan mendahulukan tumitnya imam. Ya. Tapi jangan juga bareng. Jangan juga kemudian bareng. Oh, biar supaya nggak kena makruh bareng banget. Enggak. Usahakan ketika kita mau berdiri di sujud yang kedua, Allah, ini kita sudah ngangkat saja. Ya. Usahakan tumit ini udah ngangkat Pak, supaya tumit ini benar-benar ada di belakang, jangan nyantai main duduk aja masih. Ini nanti dengkul ini ada di depannya ya imam, jadi berusaha untuk berdiri supaya benar dengkul ini ada di belakang tungkaknya imam. Wa yundabu takhallufuhu alaihi qalilan wa yaqifu adzakaru an yaminihi. Wa yaqifu, dan disunnahkan wa yaqifu berdirinya yang laki-laki an yaminihi di kanan. Laki-laki ada di kanan. Fa in jaa akharu fa an yasarihi. Ya, kalau memang awalnya berdua tok begini, datang satu lagi ada di kirinya, boleh ada di kirinya imam, boleh ya, jadi berdua begini, imam begini, boleh. Nanti satu imam makmumnya yang ke belakang dua-duanya nyatuin, atau imamnya yang imam makmumnya mundur ke belakang nyatuin, atau imamnya ke depan biar makmum nyatu, atau ada di belakangnya di samping kirinya makmum begini pastinya nih ya. Nah yang terjadi ya, imam makmum yang datang belakangan begini nih ya, pasti nanti Noel duluan nih untuk bisa mundur. Yang sunnah nariknya itu setelah takbir Pak, takbir duluan Allahu Akbar, baru tarik ya. Wa sunnah jarul hurrati fi iddatil, tuh disunnahkan kita narik, tapi narik jangan kenceng ya. Setelah takbir ya. Kalau memang nggak sampai ada di soft mau narik nggak bisa, jangan di ke belakang banget ya. Sekiranya kita bisa narik, Allahu Akbar, narik ke belakang, berarti ini makmum ya kepengen bareng karena dia udah sholat. Kalau yang belakangan ini belum takbir,
nggak boleh narik. Buat apa? Karena yang datang belakangan kagak sholat. Ngapain narik? Ini orang yang sholat. Ya, ini kan yang terjadi begini sering. Yang terjadi sekarang itu begitu. Belum takbir, tahu-tahu udah tujuannya apa? Supaya satu saf bareng. Ya, satu saf bareng, karena satu saf sendirian itu makruh. Ya, makanya ini saf-saf yang pertama penuh. Tahu-tahu kita datang belakangan dewek di sini. Ya. Kalau memang masih ada selah, masuk. Tapi kadang-kadang di kita itu kan kagak ada yang mau, Pak. Pengennya renggang banget, pengennya lega banget gitu. Ya kan, kepengen banget ngamalin sunnah, boleh ngamalin sunnah. Tapi boya jangan begitu. Ini masjid punya umum, bukan punya pribadi. Lapak ini juga bukan pelapaknya dewek. Jangan kemudian udah digelarin sejadah kagak boleh ditempatin, nggak boleh diinjak sama sekali. Sejarah pulang haji lebar, gelar. Satu lagi juga lebar, udah digeser ogah, ya kan? Akhirnya makmum ini sendirian. Kalau di Yaman mah Pak, wah, ya kan ditarik gitu Pak. Umpamanya nih masuk di sini, lihat dari sono, kayaknya masih kosong, dari sono geser, udah paham banget itu. Ya, biar supaya bisa masuk. Tuh, diginiin juga masuk nanti itu. Ya. Kan kalau kita duduk lebar nih, kalau kita duduk begini nih, coba kalau berdiri, kosong ini tengah-tengahnya, Pak. Ya. Tuh. Fa in jaa akhir fa an yasari thumma yataqaddamul imamu aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Nah ini mana yang afdal? Ketika imam makmum datangnya belakang, awalnya di sini, ini di sini. Mana yang paling afdal? Apakah imam maju atau makmum mundur ke belakang? Ya, biasanya tempat imam kalau ini melegak, ini tempat imam. Ya, biasanya udah mepet banget. Tempat imam maju nggak bisa, mundur bisa, maju nggak bisa. Mendingan makmum, maju kena, mundur kan kena. Gitu kan. Yang afdolnya makmum yang mundur dua-duanya. Mundur satu. Ya, tapi jangan seenaknya. Ya, caranya juga ada. Caranya mundur ada. Jangan sembarangan. Ya, tuh. Dimarahin nanti sama polisi kalau memang mundur sembarangan, ngatret sembarangan. 1, 2, mundur lagi, 1, 2, nanti miring samping, 1, 2. Jadi gerakannya cuma 2. Jangan kayak jalan biasa mundur. Ya ini mah batal. Ya jangan kayak kadang-kadang soft yang di depan kosong kagak ada yang mau ngisi, kagak tahu cara jalannya. Yang pede banget ada jalan gitu, ya masuk, nggak salah. Ya ini udah 3 kali gerakan. Kalau begini kan 3 nih, 1, 2, 3, batal. Ada 1, diem dulu, kemudian 1 lagi, maju lagi, diem dulu. Nah ini berapa ya? 1. Ya, gerakannya cuma karena berhenti dulu, langkah, berhenti, kemudian maju.
itu satu. Maju lagi, ya berhenti, itu sah. Sampai Bekasi juga tetap sah, satu. Adalah itu sah. Ya. Yang kedua yang sah, 1, 2, berhenti dulu, maju lagi, 1, 2, tuh. Begitu caranya. Separoh, tengah soft, berhenti, kemudian majulah. Nyamping juga sama, geser kanan kiri juga sama, 1, 2 kali. Itu yang di belakang kagak mau maju, ya kan, kita merapatnya itu ke imam. Yang di sini merapatnya ke imam, di sini juga merapatnya ke imam. Kalau memang yang di sampingnya kosong, berusaha yang di sampingnya merapat ke imam. Ketika memang mau kita masuk, kemudian yang di samping, yang di depan mulai geser, tinggal ngasih tahu doang bahwa saya mau maju, biar supaya yang di depan ini tidak ngisi, biarkan yang di belakang ngisi. Karena kesempurnaan jamaah yang di belakangnya ketergantungan dari soft yang di depannya. Makanya pulin dulu yang di depan. Masa kalah sama angkot, ya kan? Saking aja di angkot itu dia kan pangku yang kecil di pangku, ya kan? Ayo mepet merapat, ya kan, biar dapat, ya kan? Ya. Masa jamaah kalah, ya kan? Mepet Pak, ya kan? Tuh. Itu kan makmum yang begitu ya. Kalau imam terjadi batal, makmum caranya gantiin bagaimana? Kalau memang imamnya batal, ini harus tahu benar posisinya. Jangan kemudian bingung lagi ketika imam batal. Biar supaya tahu bahwa imam itu batal, ini imam disunahkan nutup hidungnya Pak. Oh berarti dia keluar, batal. Makmum maju aja. Di posisi apa imam tadi? Ketika dia sujud, ya sujud yang pertama batal, ya. Nah nanti makmum itu bangun maju, ya. Majunya itu bukan sujud, bukan dalam keadaan sujud, rangkak ntar lagi. Nanti ketika dia berdiri, selesaikan dulu sujudnya, ya, selesaikan dulu sujudnya, Allahu Akbar, nanti baru imam maju dalam keadaan berdiri. Jangan kemudian dia sujud yang sebagai gantinya imam. Oke, gantinya imam, dia mengeraskan suaranya boleh, Allahu Akbar, boleh mengeraskan suaranya. Nanti ketika bangun berdiri baru maju. Jangan kemudian lagi duduk, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud bangun, trek. Jangan. Ya, nanti setelah berdiri baru maju. Jangan asal maju. Ya, makanya yang di belakang imam itu memang orang-orang yang benar-benar tahu. Yang benar-benar tahu, karena nanti posisinya akan menggantikan imam ketika imam batal. Summa yataqaddamul imamu aw yata'akharan wa huwa afdal. Jadi yang afdal itu makmum yang mundur ke belakang. Kenapa? Karena imam itu akan sibuk dengan bacaannya. Jangan kemudian imam juga disibukin dengan yang lain. Ini kayaknya makmum ogah banget ini, masih ada di kanan kiri, kagak mau Ini sama aja nanti dia bukannya satu sop, bukan menjadi satu sop, tapi ini sop sendiri, ini sop sendiri. Tuh, biar supaya jadi satu sop, mundur ke belakang. Kalau memang imamnya mau maju ke depan, monggo. Tapi yang afdal makmumnya mundur ke belakang. Wa hadara zakarani saffan khalfahu wa kadza al mar'atu awin nisa'u.
atau hadara walau hadara zakarani soffan khalfahu wa kadza al mar'atu awin niswah, atau hadir dua orang tetap ada di belakangnya, langsung dua orang laki-laki menjadi makmum berdiri di belakangnya kanan kiri. Ini imam ada di kanan kirinya. Awakaza al mar'atu awin nisa'u, sama perempuan juga, kalau jamaah perempuan begitu sama. Kalau antara perempuan dengan perempuan, ya, jangan kemudian yang imamnya juga perempuan, jamaahnya perempuan, beda ada di belakang. Enggak begitu, sama. Wa yaqifu khalfahu ar-rijalu tsumma sibyanu illam yasbiqu ila safil awal. Ini anak-anak kecil nih. Anak kecil kadang-kadang ya kan jadi korban. Kalau memang sudah anak kecil duluan ya sudah. Jangan kemudian disuruh pulang atau suruh minggir lu Tom. Ya kan di belakang. Ya jangan. Di sini disebutin wa yaqifu khalfahu ar-rijalu tsumma sibyan. Yang di belakang yang pertama yaitu laki-laki. Laki-laki yang sudah balik, yang besar-besar, kemudian baru anak kecil. Lah anak kecil ini wa tsumma sibyan illam yasbiqu ila safil awwal, jika mereka tidak mendahului yang tua. Ini yang anak-anak sudah ada duluan. Lihat, jangan kemudian geser. Tuh, kalau memang sudah ada anak-anak duluan ya sudah anak-anak, enggak apa-apa. Tuh, umpama kecuali memang di belakangnya imam persis ini biar supaya ada penggantinya, jangan bocah mulu. Ya. Jadi kalau di sana itu khusus yang di belakang imam itu orang yang ngerti. Di Masjidil Haram aja nggak boleh ada orang lain di belakangnya imam kecuali memang dia orang yang hafal Quran. Iya. Jangan sampai ntar imam bulet kemana-mana, ya kan? Tahu-tahu nggak ada yang bisa gantiin, nggak ada yang bisa ingetin. Memang ngingetin imam itu yang salah bacaannya langsung dijawab. Kalau salah bacaannya. Tapi kalau lupa jangan langsung ditenggak. Jangan langsung diingetin. Biarkan imam itu nginget-nginget dulu. Ini terkadang kan kita main langsung aja ini. Main langsung ngingetin. Itu ada syaratnya, Pak. Syarat yang nggak pernah dibahas nih. Ya, dan itu berbahaya, Pak. Ya, berbahayanya apa? Akan membatalkan sholat. Ketika imam itu masih nginget ini ayat apa? Jangan langsung ditengah biasa. Toh juga kalau itu surahnya, ya bukan surah yang wajib. Kalau Fatihah mungkin langsung ditengah kalau Fatihah. Tapi kalau surah yang lain selain Fatihah, ya kan? Ingat-ingat dulu, biarin imam ngingetin. Kalau memang imam udah nggak inget lagi, baru. Karena syaratnya itu harus ada zikirnya, qasatnya harus ada qasat zikir. Jangan ada tujuan ngingetin doang. Umpamanya ini imam taraweh 30 juz yang menggunakan Quran. Kemudian yang nyimak cuma nyimak doang, Pak, nggak ikut baca. Ya, nggak ikut baca, nyimak doang. Ketika imam itu lupa ayat setelah, jangan ditengak duluan, jangan diingetin dulu, biarkan dia ngulangin dulu. Nah, karena apa? Kalau kita langsung, tujuannya ini adalah mengingatkan, itu yang nggak boleh. Tujuan mengingatkan, iklan mengetahui, ngasih tahu, itu yang nggak boleh. Harus ada qasat zikirnya, harus ada dua. Iklan ngingetin dengan zikirnya. Zikirnya itu apa? Dengan membaca. Kalau dulu almarhum Kiai Rosidi nyimak saya taraweh itu, dia ikut baca, kedengeran baca. Ketika saya baca innal ladzina kafaru sawaun, itu ada di belakang innal ladzina kafaru sawaun, ngikut dia. Nah, ketika kita salah,
dia tinggal ngerasin doang suaranya karena dia baca. Yang masalahnya sekarang orang yang nyimak itu terkadang enggak pandai dalam membaca. Karena berbeda, orang yang benar-benar pandai membaca Al-Quran, dia akan bisa langsung nenggak baca. Jangan sampai ketika ngasih tahu ternyata yang ngasih tahu salah kalimatnya. Tuh, ya. Ini kan harus terbiasa membaca. Kalau keseringan membaca akhirnya bisa, apalagi kalau yang nyimaknya ini hafal Quran juga, bisa ngikutin, terus ngikutin bacaan imam. Nah ketika imam itu salah, tinggal ngerasin suara doang, karena memang dia baca, ngikut baca, zikirnya itu mah. Kalau kita nggak baca, kita cuma nyimak doang, ketika imam salah, nah itu cuma ada koset iklan tok, itu yang batal. Sama seperti ini nih yang sering terjadi nih, mubalik itu suara kedua dari imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara kedua. Tujuannya apa? Biar jamaah tahu, ya. Bukan ada pengeras suara, sudah ada. Tuh. Kalau tujuannya dia ingin mengetahui jamaah bahwa imam itu udah takbir, nggak boleh, batal. Makanya ada kosetnya itu harus koset zikirnya dan iklannya harus ada dua, ya. Jadi itu aja kerasin aja suaranya, nggak pakai ada tujuan apa-apa, ya kan? Tapi kan sudah terbawa dengan awalnya. Wah, anak sekarang jadi mubalik, ya kan? Ya sudah, harus kerasin suara. Tuh, sudah terbawa dengan dari awalnya. Saya menjadi mubalik sekarang, ya kan? Atau Bilal ya, Bilal dalam sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri dengan Bilalnya si fulan-fulan, nanti dikerasin suaranya, ya. Nah ini karena kebawa dengan Bilalnya, akhirnya mengeraskan suara, tujuannya biar supaya jamaah tahu ini harus ada dua ya, koset zikirnya dengan iklannya harus ada dua, biar supaya nggak batal sholatnya. Fa in sabaku fihim ahakun bihi, ya kan? Fa in sabaku fihim ahakun bihi, maka jika ia keduluan, ya kan, di dalam mereka fihi fahum ahakku bihi, jika mereka duluan fahum ahakun. Jadi kalau seandainya anak kecil itu duluan, mereka emang haknya. Kalau memang dia sudah duluan, ya. Kalau anak kecil yang belum balik, ini kategorinya di sini rijal itu laki-laki yang murahik, yang belum balik tapi sudah mendekati balik. Kalau yang masih bocah-bocah umur berapa itu? Ya masih kecil, ya kan, buat main-main doang, dengan di belakang. Ya, tapi kalau yang belum balik tapi masih, ya kan, di atas 10 tahun, walaupun dia belum murahik, hampir balik. Kalau sekarang mas 10 tahun kayaknya udah balik anak sekarang ya, cepet kayak dewasanya, ya kan, karena mainan pergaulannya beda dengan zaman dulu. Mainnya kita anak kecil itu emang bener-bener main gundu, ya kan, kemudian main karet, kemudian kalau di Jawa itu saya seneng main itu apa? Ada orang Jawa di sini, ya kan. Dulu yang pakai kayu, ada yang panjang segini, ada yang anakannya kecil segini, ya kan. Ya kan. Ya, bahasa Jawa dulu waktu di Sedayu saya di Jawa Timur, pati lele, nah, congkel lu, ya kan. Yang kecilnya dicongkel, ngarahin kemana?
yang ngono dijagain, tangkap. Kalau nangkapnya begini nih, wah ada yang nangkapnya bisa. Nah ini nilainya gede nih, yang ketika dilempar nangkapnya, wah ini nilainya gede nih, ya. Kalau yang biasa menangkapnya begini, ya kan. Tuh. Kemudian main bite, ya kan. Wah banyak mainannya dulu mah. Jadi kita berkembangnya itu, baliknya itu memang pada usianya. Kalau sekarang kan beda, udah nggak mikirin mainan begitu. Jadi yang ada pikiran di sini banyak banget, kayak orang sibuk. Anak-anak sekarang, ya kan, ya. Dan yang dipikirin bukan main sekarang mah, duit. Yang dipikirin duit buat beli kuota, ya buat beli kuota yang dipikirin. Sekolah aja begitu mah. Kalau tanya dah anak sekolah, lu sekolah mau belajar mau berapa duit jajan? Duit jajan, ya kan? Karena ketika dia nggak sekolah tetap minta duit. Coba dah, wah minta duit, lah lu nggak sekolah kan? Tuh, emang yang diharapin duit 5.000 buat beli kuota, ya kan? 5.000 buat jajan, ya. Iya. Fa in sabaku fahum ahakun bihi summa an-nisyanu wa taqifu imamatuhunna wa satuhunna. Nah kalau memang ini perempuan ada di tengah-tengah, kalau memang perempuan summa nisa ada di belakangnya, di belakang laki-laki, oh itu betul, ada di belakang laki-laki jauh, ya. Summa nisa wa taqifu an-nisa'u imamatuhunna wa satuhunna. Kalau emang perempuan ada di tengah-tengahnya, biar supaya lebih menutupi, Pak. Ya, jangan sampai menonjol. Imamnya itu ada di tengah-tengahnya, biar supaya nutupin. Karena memang perempuan, perbedaan laki-laki dengan perempuan, sholatnya perempuan juga dengan sifat nutupin semuanya, ngerapet. Jangan sampai sama dengan laki-laki, ya kan. Nah ini kan akhirnya yang dirinya merasa laki-laki, kemudian aslinya dia laki-laki tapi ngerasa perempuan. Sholatnya bagaimana, ya kan. Yang disunahkan dia harus ngerenggangin ketika dia sujud, keteknya terbuka, kemudian dia ngerasa seperti perempuan, akhirnya begini dah. Nah ini kan makruh, disunnahnya ngerenggangin tapi begini. Lo laki-laki, ya kan, cuma malam doang mungkin mah perempuan, itu juga haram. Mengais rezeki sampai sebegitunya itu haram. Man tashabbaha biqaumin, itu kan nggak boleh. Man tashabbaha birajulin, laki-laki ke perempuan, ya itu haram. Perempuan ke laki-laki, ada tomboy banget ini mah, ya itu sama, ya. Tapi cuma pakaiannya doang. Kalau perempuan ke laki-laki, ya perempuan ke laki-laki cuma fashionnya doang. Tapi laki-laki ke perempuan semuanya, ya kan, dipermak semuanya habis. Bahkan kita nggak bisa bedain ini dulu, masya Allah ini perempuan apa laki, ya kan. Ya tinggal dilihat betisnya doang, akan beda. Betisnya agak gede dikit juga laki, ya kan. Kalau yang betisnya rata ini perempuan. Tapi kalau betisnya ini gede dikit nih, ya udah itu, ya kan, laki-laki. Kalau wajahnya masya Allah ini cantik ini mah, ya. Kemudian wa imamul hurrati ghairu masturina wasatuhunna wa imamul urati ghairu masturin wasatuhunna. Imam yang enggak pakai apa-apaan, umpamanya nih ada memang bertiga, ya kan, enggak pakai apa-apaan, nggak punya pakaian yang nutupinnya, ya ada di tengah-tengah biar tidak saling melihat di tengah-tengahnya. Kalau memang nggak pakai pakaian, nggak punya pakaian, nggak ada,
sama sekali. Pengen jamaah ini bertiga. Ya, pengen jamaah bertiga berarti imamnya ada di tengah. Biar supaya satu sama lain ini tidak melihat gondal-gandulnya. Kalau di belakang ntar kelihatan tuh ya. Tuh. Di sini di tengah-tengahnya. Wa imamul urati ghairu masturin wasatahunna. Yang tidak ditutup, ya kan, itu di tengah-tengah biar supaya nutupin. Wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis saffi, itu makruh berdiri sendirian dari satu shaf, dewek makruh. Makanya disunahkan narik yang di depannya. Wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis saffi fa illam yajid sa'atan, jika tidak ada ruang yang luas, rima tsumma jarru wahidan, tuh ya kan. Jika tidak ada sa'ah, ruang yang kosong, nggak dapat ruang yang kosong di depannya, ahrama, takbirlah ya, maka takbiratul ihram, tsumma jarru wahidan, kemudian narik satu takbir dulu, bukan narik dulu tapi takbir dulu baru narik. Ini sunnah ya, nariknya sunnah ya. Wa yundabu ayyusa'idahu al majrur, tuh disunnahkan membantu untuk orang yang narik ya. Berarti kan orang yang narik ini butuh apa? Butuh ditemenin di soft biar supaya nggak sendirian, jadi berdua. Makanya disunnahkan narik itu kalau kita sudah takbir, berarti benar dia sholat. Tapi kalau belum takbir, berarti kan belum sholat. Ngapain narik? Bercanda nih orang ya, pengen narik ya kan, belum takbir. Tapi kalau sudah takbir baru ya. Yang paham benar masalah ini, kalau memang dia narik tapi belum takbir, jangan mundur Pak, jangan mundur ya. Kenapa ya? Karena dia belum takbir, belum sholat. Tapi kalau dia udah takbir narik, oh iya dia sholat, pengen ditemenin ya. Kalau memang dia belum takbir narik nih, ngapain, tungguin dulu ya kan. Ini kan masalahnya kebanyakan nggak pernah dibahas, tapi ini baru dibahas nih ya. Tuh, kalau nggak ada tempat yang kosong, narik, takbir, Allahu Akbar, jarra wahidan, narik satu orang. Tapi setelah takbir, wa yusannu ayyusa'idahu, tuh, dan disunahkan menolongnya ya kan, ayyusa'idahul majrur ya kan, orang yang ditarik ya kan, orang yang ditarik ya kan, bantuin untuk orang yang narik biar supaya dapat satu shaf. Al majrur ya kan, al majrur ya, menolong ia akan orang yang menarik. Kemudian al-satusan ini ada acara ya. Sampai jam berapa ini? Acaranya jam berapa? Setelah ini selesai jam 6. As-syaratu tsani, kemudian syarat yang kedua, ayyalama intiqalati imamihi, mengetahui perpindahan imam. Mau imam ada di sini atau ada di sana, makmumnya monggo-monggo aja, yang penting makmum tahu perpindahannya imam ya. Jadi yang makmum di belakang sana, imam di depan sini, itu nggak apa-apa, sah Pak. Kalau makmum itu tahu perpindahannya imam, jangan kagak tahu. Kalau memang makmum nggak tahu, itu nggak bisa, nggak sah ya. Imam mau udah berdiri, dia masih sujud, dia kan, nah ini mah kagak tahu berarti ya kan. Harus tahu ayat lama intiqalati imami, imam biru'yatin, dengan dia melihat sendiri imam, au simain, atau dengan mendengar suara Allahu Akbar, oh dengar walaupun ada di belakang. Lu jamaah sama siapa?
ada imam ini di depan, tapi ini soft nggak ada orang, cuma imam atu-atu dewek-dewek. Saya nggak ngikutin orang yang di sana, makmum di sana, imamnya di sini, nggak apa-apa kalau memang ada pengerasnya. Ya, tapi pahala jamaah jangan diharap. Ya, yang dapat pahala jamaah ini yang di sini terus gitu. Ya, umpamanya untuk dapetin ini cuma 2 soft doang. Imam udah ruku, Allahu Akbar. Makmum baru datang, berdiri dari situ, takbir, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar. Dapat. Kalau dia ke depan sini nggak dapat rakaat sama imam, dia takbir di situ, Allahu Akbar. Ruku, dapat ruku sama imam, dapat rakaat. Baru dan tak dikit-dikit maju sini biar dapat pahala jamaah. Kemudian yang tadi dapat rakaat nggak ada pahala jamaahnya, tapi kalau sudah dekat dengan imam atau dengan shaf yang lain, nah baru dia dapat pahala jamaah. Ya, tuh harus tahu ayat lama intiqalati imamihi bi ru'yatin aw sima'in walau min muballighin. Dengarnya dari mubaligh. Ya, suara imam yang nggak kedengeran kecil, yang kencang itu mubaligh Bilal. Allahu Akbar dengarnya, tapi yang amanah, ya kan? Karena memang orang yang jangan kemudian ada yang nyamarin di sono, di belakang. Ini kalau sholat Idul Fitri sampai ke sono, sampai, ya. Oh, alhamdulillah. Nih saya mau kasih tahu. Yang dari mana? Ini parkiran. Jalanan. Gerbang ke sono apa gerbang ke sini? Ke sini? Hah? Yang ke sini nggak sah, Pak. Awas. Yang ke sini nggak sah. Itu ke gerbang. Jangan ke sini. Nggak sah. Ke belakang. Berarti belakang imam. Ya. Kalau gerbang ke sini, ya, berarti kalau Bapak jalan ke arah imam belakangin kiblat. Ini batas pintu nih sana. Ya. Batas pintu ke belakang. Iya. Nah, nanti ini kan agak miring, tembok ini, pintu ini agak miring nih. Ya. Antara gerbang sana dengan pintu ini. Nah begini ya. Nah, ini kudu pas nih ngarahinnya. Dan pintu ini pun harus lurus sama shop yang di mana lurusnya nih. Ya, karena jamaah yang di luar, perhatikan, jangan samain jamaah di dalam masjid dengan jamaah yang di luar masjid, nggak bisa sama. Kalau yang di dalam masjid mau dia di atas, kemudian dia mengarah ke imam itu dengan putar-putar membelakangi kiblat, oke, karena dia di dalam masjid. Ini kan makmum ada di luar masjid. Syaratnya ketika kita berjalan ke arah imam tidak membelakangi kiblat. Posisikan ada di mana? Di belakang sono, sampai ke belakang, ke sono ke belakang. Jadi ketika kita berjalan ke arah imam, jalan dari gerbang sono, kita kan jalan gitu, terus ya. Ini kan ke belakangin tidak belakangin kiblat. Ya, makanya jangan asal sembarangan. Ada ini jamaah di sini ya, ngikut dan gelar. Nggak taunya ketika berjalan, kita kalau jalan mengarah imam belakangin kiblat, nggak sah berarti shaf yang ada di sini. Makanya mau nggak mau panitia itu kudu ngasih batas bener. Di sini yang boleh ke belakang, ini nggak boleh. Jangan kemudian track, ini sayang ini nggak dipakai, gitu lagi lah. Jangan, kita buat jamaah benar-benar sah dalam sholat. Nih, jangan. Iya, jadi kan karena memang gerbang ini nih, pintu ini, ya kan. Ini juga sama, awas. Ya kan, jangan sampai nanti ada di sini ke sini, jangan. Ya, jangan. Jadi dari gerbang ini lurus dengan soft ini terus
terus ikutin tuh. Paling mentok di sono no. Gerbang yang ono, gerbang yang paling terakhir. Ya, itu yang bahaya yang itu akhirnya nanti. Loh ini kok sekarang nggak boleh? Emang kagak boleh, jangan main gampangin. Jangan kemudian ngikutin di Mekah. Oh Mekah bisa. Lah Mekah kan Ka'bahnya Ka'bah, kemudian softnya kan lingkar. Iya kan? Jadi perhatikan Pak. Nggak apa-apa makmum mendahulukan imamnya ketika di Masjidil Haram, nggak apa-apa. Posisinya ini Ka'bah, imam ada di sini, makmum yang ada di sini lebih depan daripada imam yang ada di sini, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena makmum yang di sana bukan pada posisi imam di belakangnya, tidak searah dengan imam, nggak apa-apa Pak. Jadi lebih depanan nih, ada di depan. Kalau ditarik garis, muter, ternyata anak ada di depan imam. Nggak apa-apa, karena bukan arahnya Yang nggak boleh ini mendahulukan imam kalau memang di arahnya imam. Jangan ada di sini nih, ini imam di sini, tahu di sini dia, itu nggak boleh. Tapi ada di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Lebih depan daripada imam itu nggak apa-apa. Iya, jangan disamain. Kadang-kadang disamain. Iya kan? Ini kan semuanya tidak ada yang mendahului imam. Semuanya, iya kan? Nggak ada. Berbeda dengan di Indonesia. Syaratus salis, wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Illahil karim. Alhamdulillah demikian Bapak dan Ibu sekalian sudah saja kita ikuti kajian yang telah dimulai oleh di sore. Dan selanjutnya mari kita saksikan itu pemberian santunan pada yatim di Iman Masjid Sabaikun. Itu pada para anak kami mohon untuk diatur dan kami mohon kepada para jamaah untuk tidak beranjak terlebih dahulu. Ya, sebelum selesai acara. Ya, ibu-ibu ini muak-muak jadi. Kemudian yang selanjutnya dari RW 05, ini total yatimnya yang kita santunkan yaitu sebanyak 31 orang. Jadi total seluruhnya adalah 51 orang. Baik, selanjutnya kami panggilkan untuk yang berikutnya yaitu